dari SMK 11 Semarang. Perkenalkan, nama saya Galumanisa Charusika. Perkenalkan, nama saya Tika Verina. Di video ini kita akan membahas sejarah Kota Lama Semarang pada masa akhir penjajahan Belanda, tepatnya 1942 sampai 1945. Kita juga akan melihat beberapa bangunan bersejarah peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Dari tempat-tempat ini, kita bisa mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat pada masa kolonial. Gimana perubahan besar saat Jepang datang ke Indonesia? Langsung kita mulai perjalanan sejarah. Prahara tahun 1942, kedatangan Jepang adalah titik balik yang mencekam. Pasukan Jepang masuk ke Semarang dan memaksa Belanda menyerang tanpa syarat. Pengambil ahlian paksa. Gedung-gedung penting seperti kantor gubernur dan bank disita untuk dijadikan markas militer Jepang. 2. Internel, warga Belanda dan Eropa yang tinggal di sekitar Kota Lama ditangkap dan dimasukkan ke kamp-kamp tahanan. 3. Perubahan nama. Nama-nama jalan dan gedung yang berbau Belanda mulai dilarang dan digantikan. 4. Suasana mencekam. Kota yang dulunya ramai dengan perdagangan kelas atas berubah menjadi kawasan militer yang dijaga ketat oleh Kempeitai atau polisi militer Jepang. 3. Puncak pergolakan 1945. Pertempuran 5 hari di Semarang tahun 1945 adalah masa puncak penderitaan sekaligus perjuangan. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu di bulan Agustus, suasana di Semarang bukannya mereda, justru memanas selama menjadi medan tempur dalam pertempuran 5 hari di Semarang pada Oktober 1945. Pemuda-pemuda Semarang berusaha merebut senjata dan kekuasaan dari tentara Jepang yang masih bertahan di gedung-gedung tua ini. Nah, saya di sini akan menjelaskan sejarah Gereja Blenduk. Belakang saya adalah Gereja Blenduk, salah satu bangunan peninggalan Belanda yang paling terkenal di Kota Lama Semarang. Gereja ini sudah berdiri sejak zaman kolonial dan menjadi simbol sejarah Kota Lama hingga sekarang. Pada masa Jepang, fungsi gereja sebagai pusat ibadah masyarakat Eropa, tetapi berhenti total karena sebagian besar jamaahnya ditahan. Gereja Blenduk yang ikonik ini sempat mengalami masa sunyi saat Jepang berkuasa, karena warga Belanda ditangkap dan dimasukkan ke kamp internil. Aktivitas di gereja ini berhenti total dan bangunannya berada di bawah pengawasan militer Jepang. Gedung mata yang cantik ini dulu digunakan Jepang untuk mendukung keperluan logistik mereka. Di depan gedung inilah patroli militer Jepang sering lalu lalang mengawasi pergerakan warga. Gedung merah ini beralih fungsi dari kantor dagang menjadi tempat logistik atau kantor administrasi yang diawasi oleh Jepang. Dahulu taman ini digunakan masyarakat Belanda untuk bersantai dan berkumpul. Sekarang Taman Sri Gunting menjadi tempat favorit wisatawan yang datang ke Kota Lama. Jika dulu menjadi tempat santai warga Belanda, di masa Jepang tempat ini menjadi ruang publik yang penuh dengan propaganda dan tempat kumpul tentara. Dahulu di taman ini, lagu-lagu propaganda Jepang sering dikumandangkan untuk menarik simpati rakyat sebelum akhirnya rakyat sadar bahwa penjajahan Jepang jauh lebih kejam. Jembatan Berok menjadi salah satu akses penting menuju kawasan Kota Lama sejak masa kolonial Belanda. Di blokade militer Jepang untuk memeriksa setiap orang yang masuk ke wilayah inti kota. Jembatan Berok berfungsi sebagai gerbang pemeriksaan. Di sini, penjagaan Jepang sangat ketat. Warga lokal yang lewat harus membungkuk hormat kepada tentara Jepang, atau mereka akan menerima hukuman fisik. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita tentang sejarah Indonesia, khususnya di Kota Lama Semarang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Akademi
yang menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.